Setelah Patrick Kluivert cabut, PSSI mulai lembaran baru dengan fokus jangka panjang. Targetnya jelas, tembus 100 besar FIFA, tampil solid di Piala Asia 2027, dan lanjut ke kualifikasi Piala Dunia 2030. Mungkin jalannya panjang, tapi kali ini Garuda nggak cuma mau bermimpi, mereka mau bangun sayapnya dulu. Setelah Kluivert dipecat, 3 nama langsung ramai dibahas. Luis Milla, Jesus Casas, dan Timur Kapadze. Milla paham karakter pemain lokal, Casas punya pengalaman kelas dunia, dan Kapadze dikenal modern serta disiplin. PSSI masih diam, tapi rumor tentang siapa yang bakal duduk di kursi panas itu makin kencang. Kabar kembalinya Sintayong bikin heboh lagi, kali ini buat dampingi Nova Arianto di Timnas U17. Tugasnya bukan cuma bantu strategi, tapi juga bangun mental pemain muda biar nggak minder di panggung dunia. Kalau comeback ini beneran terjadi, bisa jadi awal baru buat Garuda Muda. Isu cinta lama bersemi kembali antara PSSI dan Sintayong lagi panas. Andre Rosiade jadi salah satu yang dukung keras karena percaya STY udah paham luar dalam sepak bola Indonesia. Meski STY bantah rumor itu, fans masih berharap dia balik buat nyelamatin Garuda lagi. Setelah cedera panjang, Ole Romeni akhirnya balik latihan bareng Oxford United. Sebelum cedera, dia udah cetak 3 gol di 4 laga dan jadi tumpuan serangan timnas. Sekarang dia siap gas lagi, buktiin kalau semangat Garuda belum benar-benar padam. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Bicara Bola TV. Setelah Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari kursi pelatih, Timnas Indonesia kembali memulai babak baru. Keputusan PSSI ini bukan cuma soal mengganti sosok di pinggir lapangan, tapi juga arah besar tim ke depan. Erick Thohir langsung menegaskan bahwa kali ini fokus mereka bukan pada hasil instan, tapi pembangunan yang lebih realistis dan berkelanjutan. Bukan sekadar mengejar mimpi besar, tapi menyiapkan pondasi yang kuat supaya mimpi itu bisa benar-benar terwujud. Target pertama yang dipasang cukup jelas. Indonesia harus masuk ke jajaran 100 besar dunia dalam ranking FIFA. Bukan hal yang mudah, tapi juga bukan mustahil. Selama beberapa tahun terakhir, peringkat Indonesia memang terus naik, tapi masih butuh konsistensi dan pembenahan serius di semua lini. Setelah itu, fokus beralih ke Piala Asia 2027. Indonesia sudah memastikan tempat di putaran final yang akan digelar di Arab Saudi. Tapi tugas belum selesai. Targetnya bukan cuma sekedar tampil, melainkan menunjukkan performa yang solid di level Asia. PSSI ingin timnas bisa bersaing, bukan jadi penggembira. Dan tentu saja, mimpi terbesar masih tetap sama, Piala Dunia. Meski gagal di edisi 2021, semangat untuk mencoba lagi tidak padam. Erick menegaskan bahwa timnas harus bisa menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2030. Target ini jadi semacam kompas jangka panjang untuk seluruh program PSSI, dari pemilihan pelatih sampai pembinaan pemain muda. Tugas berat ini jelas akan diwariskan pada pelatih baru yang segera ditunjuk. Nama-nama seperti Luis Milla, Jesus Casas, dan Timur Kapadze sudah masuk radar. Siapapun yang terpilih nanti, ia harus siap dengan ekspektasi besar dan kerja panjang. Mungkin perjalanan timnas Indonesia masih panjang, tapi arah barunya sudah terlihat. Tidak lagi mengejar hasil cepat yang mudah hilang, tapi membangun langkah demi langkah agar Garuda bisa terbang lebih tinggi. PSSI resmi mengumumkan pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Keputusan itu disebut sebagai mutual termination, istilah halus untuk perpisahan yang jelas-jelas pahit. Kluivert gagal membawa skuad Garuda terbang ke Piala Dunia 2026 dan hasil itu bikin banyak fans kecewa. Sejak kabar pemecatan muncul, spekulasi soal siapa penggantinya langsung memenuhi media olahraga. Ada 3 nama yang mencuat dan jadi bahan obrolan di mana-mana. Nama pertama yang muncul tentu saja Luis Milla. Buat pecinta sepak bola Indonesia, sosok ini bukan orang asing. Milla pernah memegang kendali timnas U23 pada 2017-2018 dan sukses mempersembahkan medali perunggu di SEA Games 2017.
Meski sudah lama berlalu, gaya kepelatihannya masih diingat, disiplin tapi tetap dekat dengan pemain. Ia paham karakter sepak bola Indonesia dari teknik, mental, sampai cara bermain yang khas. Kandidat berikutnya adalah Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang namanya melambung setelah menangani timnas Irak. Di bawah asuhannya, Irak tampil garang dan berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan mereka sempat menjuarai Piala Teluk Arab 2023. Pencapaian itu bikin banyak pihak mulai melirik Casas sebagai pelatih dengan sentuhan spesial. Dengan pengalamannya di level internasional, dia dianggap bisa membawa pendekatan baru dan meningkatkan standar permainan Garuda. Lalu ada Timur Kapadze, pelatih muda asal Uzbekistan yang karirnya lagi naik daun. Ia sukses membawa Uzbekistan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi yang gak bisa diremehkan. Gaya kepelatihannya dikenal modern, cepat, dan penuh energi. PSSI dikabarkan tertarik dengan strateginya yang agresif tapi tetap terukur. Meski tiga nama itu ramai dibicarakan, belum ada pengumuman resmi dari PSSI soal siapa yang bakal memegang jabatan pelatih kepala timnas Indonesia selanjutnya. Rumornya, federasi juga memantau beberapa pelatih asing yang sedang berkarir di BRI Super League. Nama Sintayong kembali jadi perbincangan hangat setelah kabar pemecatan Patrick Kluivert mengguncang sepak bola Indonesia. Belum juga PSSI memberi pernyataan resmi, rumor soal kembalinya pelatih asal Korea Selatan itu langsung menyebar di mana-mana. Tapi kali ini bukan untuk menangani tim senior, melainkan mendampingi Nova Arianto dan Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Sintayong memang punya hubungan kuat dengan skuad muda Garuda. Sejak awal melatih di Indonesia, dia sering terlibat dalam pembinaan pemain usia dini. Nova Arianto sendiri dikenal sebagai sosok yang banyak belajar dari Sintayong. Dalam beberapa pertandingan U17, gaya bermain timnya terlihat jelas dipengaruhi oleh filosofi pelatih Korea itu. Tugas utama Sin nanti tentu bukan cuma duduk di pinggir lapangan memberi instruksi. Dia diharapkan membantu Nova menyempurnakan taktik dan strategi, memastikan pemain muda Indonesia siap tampil tanpa rasa minder melawan tim-tim besar dunia. Lebih dari itu, mentalitas juga jadi hal penting. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang keras tapi adil, dan dia tahu cara membangun rasa percaya diri pemain muda yang sering gugup di laga besar. Selain membimbing di lapangan, Sin juga punya peran besar dalam hal pembinaan jangka panjang. Ia sudah paham seluk-beluk sepak bola Indonesia, kekuatannya, kelemahannya, dan karakter pemainnya. Dengan pengalamannya yang luas, ia bisa membantu menciptakan sistem pembinaan yang berkesinambungan dari level junior hingga senior. Kehadiran Sintayong lagi di tengah tim akan jadi dorongan moral besar, bukan cuma untuk para pemain, tapi juga untuk fans yang rindu melihat Garuda Muda tampil berani dan percaya diri. Piala Dunia U17 nanti bukan sekedar turnamen, tapi kesempatan untuk menunjukkan bahwa generasi baru sepak bola Indonesia siap melanjutkan mimpi besar. Dan kalau Sin benar-benar kembali, mungkin ini bukan hanya comeback seorang pelatih, tapi juga awal baru untuk masa depan Garuda. Setelah Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari kursi pelatih timnas Indonesia, satu nama langsung mencuat lagi ke permukaan, yaitu Sintayong. Sosok pelatih asal Korea Selatan itu kembali jadi bahan obrolan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Salah satu yang paling vokal menyuarakan dukungan adalah Andre Rosiade, anggota DPR sekaligus penasehat Semen Padang FC. Ia menilai keputusan PSSI memecat Kluivert sudah tepat, dan kini saatnya federasi mempertimbangkan CLBK alias cinta lama bersemi kembali dengan Sintayong. Menurut Andre, Sintayong sudah terlalu paham dengan sepak bola Indonesia. Dari karakter pemain, kultur, sampai cara kerja federasi, semuanya sudah ia pelajari selama bertahun-tahun. Artinya, kalaupun kembali, Sintayong tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Andre bahkan menyindir bahwa keputusan mengganti Sintayong dulu adalah langkah yang terburu-buru. Ia menilai hasil di bawah Kluivert justru jauh dari harapan, dan hubungan Kluivert dengan para pemain pun terlihat kaku. Di sisi lain, rumor soal comeback Sintayong juga bikin publik penasaran. Pasalnya, Sintayong sendiri sudah membantah kabar itu. Ia mengaku belum mendapat tawaran resmi dari PSSI dan saat ini masih berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan Ulsan HDFC. Tapi di balik layar, kabarnya situasi belum sepenuhnya jelas. Beberapa anggota Exco PSSI disebut terbelah, sebagian mendukung kembalinya Sintayong, sebagian lagi ingin sosok baru dengan pendekatan yang berbeda. Meski belum ada keputusan resmi, dukungan untuk Sintayong terlihat kuat di kalangan publik. Banyak yang merasa timnas Indonesia punya progres nyata di bawah arahannya.
Jadi, apakah PSSI benar-benar akan CLBK dengan Sintayong? Masih belum pasti, tapi satu hal jelas, nama Sintayong belum benar-benar hilang dari hati para pendukung Garuda. Entah nanti ia kembali atau tidak, warisannya di Timnas Indonesia sudah terlanjur melekat. Meski langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia terhenti, masih ada secercah kabar yang bikin semangat para fans sedikit naik lagi. Ole Romeni akhirnya pulih dari cedera dan sudah kembali berlatih bersama klubnya, Oxford United. Setelah absen cukup lama, melihatnya kembali ke lapangan seperti melihat titik terang setelah masa yang suram. Cedera yang menimpanya sempat bikin banyak orang khawatir, apalagi Romeni lagi dalam performa terbaiknya. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ia sempat mencetak 3 gol dari 4 pertandingan. Sayangnya, nasib berkata lain. Cedera membuatnya harus menepi dan absen di laga-laga penting, termasuk saat FIFA Matchday September 2025. Tapi sekarang, kabarnya sudah jauh lebih baik. Ia mulai ikut latihan lagi, tersenyum, dan terlihat menikmati momen itu. Romeni juga sempat menyampaikan pesan positif. Ia mengaku kecewa karena Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, tapi tidak mau terlalu larut dalam kekecewaan. Ia bilang masih banyak kompetisi yang menunggu dan dirinya ingin terus berjuang membawa timnas tampil lebih kuat. Ucapan itu mungkin sederhana, tapi buat fans, kedengarannya seperti janji kecil yang bisa menghidupkan kembali semangat. Kembalinya Romeni ke Latanan bukan cuma soal kebugaran fisik, itu tanda bahwa perjuangan belum selesai. Pemain yang satu ini selalu dikenal punya mental baja dan semangat pantang menyerah. Mungkin itu juga yang membuat publik menaruh harapan besar padanya. Timnas Indonesia memang masih harus berbenah setelah kegagalan kemarin. Tapi dengan pemain seperti Romeni yang tetap percaya dan mau bekerja keras, masa depan belum tentu suram. Sekarang, Oxford United jadi tempatnya memulihkan ritme permainan. Tapi jelas, mata semua pecinta Garuda akan terus memantau. Karena begitu kesempatan berikutnya datang, nama Ole Romeni pasti bakal jadi sorotan lagi.